Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armelia Dewi Permatasari, NPM 2203050062. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fonologi. Materi yang akan dibahas yang pertama pengertian fonologi, bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, vokal dan konsonan, diftong, gugus konsonan, fonem dan grafem, suku kata, fonetik, dibagi menjadi tiga: akustik, artikulatoris, auditoris, dan literat fonemik. Pengertian fonologi. Fonologi secara etimologis, fonologi berasal bahasa Yunani, terdiri atas dua kata, yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka secara harfiah fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Dalam pembentukan bunyi bahasa ada tiga faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Getaran membuka dan menutup pita suara itu menyebabkan udara di sekitar pita suara itu bergetar. Vokal dan konsonan. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa melalui proses hambatan. Jenis vokal bahasa Indonesia ditentukan berdasarkan maju mundur lidah saat pengucapan, bentuk mulut, dan struktur. Yang kedua, bunyi konsonan adalah bunyi bahasa selain bunyi vokal yang dihasilkan melalui proses hambatan dengan memadukan artikulator aktif dan artikulator pasif. Bunyi konsonan yang dihasilkan dikelompokkan berdasarkan cara artikulasi dan artikulator yang digunakan untuk menghasilkan bunyi tersebut. Diftong dan gugus konsonan. Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya. Dalam sistem tulisan, diftong biasa dilambangkan oleh dua huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Dalam bahasa cukup banyak kata yang memiliki dua konsonan yang berdampingan, tetapi belum tentu deretan itu merupakan gugus konsonan. Fonem dan grafem. Fonem harus dibedakan dari grafem. Fonem merujuk ke bunyi bahasa, sedangkan grafem merujuk ke huruf atau gabungan huruf sebagai satuan pelambang fonem dalam sistem ejaan. Oleh karena fonem lazim dilambangkan dengan huruf dalam penulisannya, sering tidak tampak perbedaannya dari grafem. Kata pagi misalnya terdiri atas 4 huruf P, A, G, dan I. Tiap-tiap huruf itu merupakan grafem, yakni P, A, G, dan I. Dan tiap-tiap grafem itu melambangkan fonem yang berbeda, yakni P, A, G, dan I. Suku kata. Suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Kata seperti datang diucapkan dengan dua hembusan nafas, satu untuk dat dan satunya lagi untuk tang. Karena itu datang terdiri atas dua suku kata. Suku kata dalam bahasa Indonesia selalu memiliki vokal yang menjadi inti suku kata. Inti itu dapat didahului dan diikuti oleh satu konsonan atau lebih, meskipun dapat terjadi bahwa suku kata hanya terdiri atas satu vokal atau satu vokal dengan satu konsonan. Fonetik. Fonetik merupakan kajian fonologi yang membahas proses produksi bunyi bahasa atau pengucapan bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tanpa mengkaji perubahan atau perbedaan maknanya. Yang pertama, fonetik akustik merupakan cabang fonetik yang menyelidiki ciri-ciri fisik bunyi bahasa. Fonetik akustik membahas dan mendeskripsikan bunyi bahasa berdasarkan frekuensi getarannya, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. 2. Fonetik artikulatoris merupakan cabang fonetik yang menyelidiki bunyi bahasa berdasarkan alat-alat ucap dalam artikulasi. Fonetik artikulatoris mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. 3. Fonetik auditoris merupakan cabang fonetik yang menyelidiki bunyi berdasarkan pendengaran sebagai persepsi bahasa. Fonetik auditoris adalah fonetik yang mengkaji dan mendeskripsikan cara mekanisme pendengaran menerima bunyi-bunyi bahasa sebagai getaran udara. Fonemik. Fonemik merupakan kajian fonologi mengenai sistem fonem dan atau satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna.
Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.